Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketika ada tekanan dari luar, apapun itu, misalnya perubahan iklimnya berubah, kondisinya berubah, masyarakat tuh mampu bangkit kembali setelah ada krisis. Nah, saya sengaja memasang foto ini, saya ambil di salah satu pelabuhan di Kupang. Jadi kalau kita lihat di depan ada bapak dan anak sedang menyiapkan perahu nelayannya. Sementara di belakang kita lihat ada bekas dermaga yang belum lama ini rusak karena adanya siklon Seroja. Siklon Seroja sendiri dalam pandangan banyak ahli itu dihubungkan dengan perubahan iklim, karena panjang pengetahuan banyak ilmuwan itu kok jarang sekali ada siklon sebesar itu di NTT dan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, ini memberikan satu ilustrasi, gambaran bahwa masyarakat itu apapun, masyarakat desa, terutama perdesaan, itu apapun cobaannya yang diberikan oleh Tuhan lewat alam, bencana segala macam, seperti apapun itu akan coba untuk bangkit. Nah, ini mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dami sebagai intrinsic resilience, keinginan untuk bangkit yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ini kita bisa saksikan di masyarakat perdesaan kita, bahwa keinginan untuk selalu bangkit itu selalu ada. Tinggal sekarang perkara kapasitasnya, seberapa jauh dia bisa bangkit dan bagaimana caranya. Ini kelihatan cukup dramatis buat saya. Jadi infrastruktur rusak pun dia tetap akan coba untuk berjalan dan menyambung kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan mewarnai diskusi kita yang akan saya sampaikan bagaimana sebetulnya mengaktualisasikan konsep-konsep resilience development ke dalam pembangunan di pedesaan, khususnya di daerah. Nah, ini cuma review sedikit saja, mengingatkan Pak Dirjen tadi juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini negara besar, kita peringkat 4 populasi, pulaunya juga banyak, 17.500, ada perdebatan, ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang, dan seterusnya, tetapi ini angka resminya. Dan dari 273 juta penduduk itu, 42 juta tinggal di dataran rendah yang ketinggiannya tidak sampai 10 meter dari permukaan laut. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Kita negara dengan penduduk besar, pulaunya banyak, kemudian penduduk di dataran rendahnya juga besar, kemudian kita ini sangat beragam. Secara ekologi, keragamannya tinggi, kemudian secara budaya juga keragamannya tinggi. Nah, ini yang perlu kita catat. Lantas, seperti apa sebetulnya Indonesia ini mengalami perubahan dalam konteks perubahan iklim? Jadi, slide ini memperlihatkan bagaimana sebetulnya kondisi iklim kita itu berubah. Di sebelah kiri itu ada di masa lalu, sekarang kurang lebih gitu ya. Kemudian yang kanan ini prediksi ke depan ketika terjadi perubahan iklim akan seperti apa. Nah, salah satu yang perlu kita catat adalah peningkatan sampai dengan 2 derajat kalau misalnya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan secara bersama, seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, itu dilakukan dan sukses. Jadi dikendalikan peningkatan suhunya dari 0,8 derajat sampai dengan nggak boleh lebih dari 2 derajat. Bahkan kesepakatannya tadi sudah disebutkan ada di 1,5 derajat Celcius peningkatan. Tapi itu tetap akan terjadi. Pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Nah, tinggal ujungnya aja nih berhenti di mana. Nah, kita sudah merasakan
Kalau musim kemarau mungkin bisa lebih panjang, kemudian musim hujan juga hujannya lebih banyak, durasinya lebih pendek. Itu sudah kita rasakan, kadang bisa menimbulkan banjir dan seterusnya. Kemudian masa kering bertambah dan seterusnya. Kemudian diperkirakan ini semua ujungnya adalah peningkatan permukaan air laut. Nah, ukurannya ada di situ dari 150 cm sampai dengan 150 mili sampai dengan setengah meter. Dan itu ditandai juga dengan hilangnya salju di Papua, di atas gunung. Puncak Jaya itu kan sekarang ada salju, ada gletser. Nah, nanti hilang. Jadi kebanyakan kesepakatan para ilmuwan arahnya seperti itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah rasakan saat ini. Mungkin dulu saya masa kecil juga merasakan Jogja seperti apa, Bogor seperti apa, sekarang sudah berubah semua. Nah, ini sekedar memperlihatkan, pokoknya peta apa gitu. Ini adalah peta sebaran risiko terjadinya pemutihan karang di Indonesia akibat fenomena yang dibilang El Nino itu. Jadi ada anomali, ada simpangan, ada variasi iklim yang menyebabkan ini semua terjadi. Merah itu adalah tempat-tempat di mana kemungkinan besar terjadi kematian karang akibat peningkatan suhu berkepanjangan, akibat suhu permukaan air laut meningkat 1 sampai 2 derajat berkepanjangan. Jadi lama-lama karena suhu air lautnya naik, terumbu karangnya mati. Di atas itu 2010, di bawah itu 2016. Kejadian besar seperti ini sebelumnya terjadi di akhir tahun 2000-an, di mana kematian karang itu ternyata juga tersebar luas di Indonesia. Nah, ini lingkaran-lingkaran putih ini memperlihatkan di mana tempat-tempat sudah terkonfirmasi ke pemutihan karang terjadi, terumbu karangnya mati. Lalu apakah hanya karang? Tentu saja tidak. Itu karena suhu air laut itu adalah mesin penggerak cuaca di Indonesia. Artinya kalau suhu air lautnya lebih tinggi, penguapan lebih tinggi, hujannya lebih banyak. Tapi di beberapa tempat karena ada perubahan, justru terjadi kekeringan dan seterusnya. Jadi pemicu utama daripada perubahan iklim ini sebagai alat untuk yang menyebarkan dampaknya itu ada di laut. Jadi kita lihat sebetulnya hampir seluruh wilayah Indonesia itu mengalami resiko pemutihan karang pada tahun 2010 dan 2016. Ini yang El Nino terakhir pada tahun 2020 ini belum dianalisis, tapi kira-kira seperti ini memberikan gambaran sebetulnya dampaknya luas Bapak Ibu sekalian, dan ini memang harus segera kita pikirkan. Karena yang merasakan dampak langsungnya itu adalah masyarakat yang ada di perdesaan, yang mata pencahariannya itu memang menggantungkan alam, bagaimana karakter alam itu bisa menghasilkan panenan, tumbuhan, pertanian, perikanan, dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa membangun masyarakat yang tangguh dan lenting di tengah iklim yang berubah ini. Nah, karena alamnya berubah terus, ini memang perlu pembangunan yang lebih adaptif di tingkat masyarakat. Kita lihat bahwa sebetulnya pada masa-masa COVID kemarin ketika jaringan distribusi dan transportasi terganggu, yang paling pertama khawatir adalah masyarakat perkotaan. Kenapa sebetulnya? Karena sebetulnya banyak daripada suplai harian mereka, makanan, dan seterusnya itu disuplai oleh wilayah perdesaan.
Nah, desa sendiri mungkin untuk urusan makanan mungkin tidak akan terlalu pusing untuk saat ini karena alam tetap menghasilkan. Nah, di situ adalah sebuah pencerahan sedikit lah buat kita bahwa sebetulnya kita ini sangat beruntung ditopang oleh alam yang masih produktif. Namun semua ini akan berubah dengan perubahan iklim. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita siapkan. Nah, persiapan yang seperti apa? Nah, pembangunannya ada. Kemudian pembangunan di masyarakat, terutama di daerah tertinggal yang sangat lekat dengan suplai dari alam langsung, itu sangat beragam kondisi. Nah, di sini yang harus kita pelajari dan kita pahami bahwa sebetulnya keterkaitan antara alam, sumber daya manusia, dan kemudian sumber daya alam sendiri itu sangat lekat. Dalam bahasa saya di sini, karena kalau orang itu semakin sebuah masyarakat itu punya penghasilan atau punya penghidupan harian yang beragam, maka dia akan semakin patuh dan lenting ketika dia menghadapi persoalan. Nah, itu yang menjadi kata kunci daripada bagaimana kita bisa menghadapi pembangunan di daerah tinggal ke depan. Nah, kemudian tentu saja tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Dirjen bahwa salah satu tujuannya adalah membuat masyarakat perdesaan dimanapun itu, terutama di daerah tertinggal, menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dan ketika ada sesuatu terjadi, misalnya ada seperti kemarin ada gangguan distribusi, gangguan transportasi, itu bisa menghadapi dengan lebih siap. Dan perubahan iklim akan sangat mungkin menimbulkan kondisi-kondisi yang mirip dengan saat ini. Nah, dari sini kemudian kita mempunyai 3 arah utama, yaitu membangun masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim itu jelas, kemudian mengelola keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berkelanjutan. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami karena ini akan menjadi dasar kita dalam menentukan karakteristik pembangunan perdesaan, terutama daerah tertinggal. Jadi kata kuncinya di sini adalah mengelola keanekaragaman hayati. Jadi dipakai iya, diambil hasilnya iya, tetapi juga dipelihara kondisinya. Nah, itu sebetulnya kata kuncinya. Yang ketiga adalah bahwa adaptasi berbasis ekosistem ini harusnya menjadi bagian utuh dari strategi kebijakan pada berbagai tingkatan. Di desa dilakukan, di kabupaten dilakukan, di provinsi dilakukan, di nasional dilakukan. Ini menjadi satu paket tindakan, arahan-arahan tindakan yang beragam dan saling melengkapi. Nah, ini adalah pendetailan daripada 3 komponen pembangunan yang berbasis kepada pembangunan adaptif yang berbasis kepada ekosistem atau EBA dan EBA, Ecosystem Based Adaptation. Nah, ini kira-kira seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai alamnya, tetapi justru masyarakatnya dulu yang kita siapkan. Jadi masyarakatnya ini harus kita siapkan, masyarakat perdesaan, masyarakat di daerah tertinggal itu harus kita siapkan SDM-nya. Bagaimana supaya lebih tidak pada kelompok rentan, yang rentan ditingkatkan kemampuannya supaya tidak rentan, kemudian tatanan sosialnya juga bisa kita bangun. Nah, di situ akan terjadi peningkatan-peningkatan yang saya kira itu akan sangat bermakna untuk masyarakat desa. Programnya sudah ada, infrastruktur disediakan, kalau SDM-nya tidak dibangun, maka saya kira tidak optimal. Dan ini kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau manusianya dikuatkan, manusianya di tatanan sosialnya dibangun, maka sebetulnya dia akan punya daya
daya juang, daya lawan. Ketika ada persoalan terjadi, maka dia akan coba atasi dulu sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitar. Nah, sumber daya yang seperti apa? Ada di komponen B, ada di tengah ini. Jadi sumber daya alam hayatinya ini yang menjadi fundamental masyarakat Indonesia untuk saat ini, itu harus gimana caranya tetap baik. Nanti sekiranya ada kematian karang, gimana caranya karang yang kedalamannya lebih, ini kan yang terpengaruh oleh kematian akibat peningkatan suhu itu biasanya karang yang dangkal-dangkal, kedalaman 1 meter, 3 meter, tapi yang 4 meter ke bawah lebih dalam lagi biasanya akan survive karena suhunya tidak akan setinggi yang ada di atas ketika terjadi perubahan. Nah, itu misalnya terumbu karang. Mangrove-nya gimana? Di antara terumbu karang dan mangrove ini kan juga ada ekosistem lain, padang lamun. Kalau padang lamunnya gimana? Survive tidak? Kalau tidak survive gimana caranya? Karena banyak sekali masyarakat desa yang ada di kepulauan itu justru memanfaatkan daerah pasang surut ini secara intensif. Itu seperti tabungan makanan mereka itu. Kalau mereka nggak bisa melaut, mereka akan turun tuh ke daerah pasang surut, ambil apapun yang bisa diambil di situ. Dapat kerang, dapat ikan, ada teripang, kadang dipakai untuk menanam rumput laut dan seterusnya. Jadi sangat penting untuk mengupayakan supaya ekosistem kita itu tetap baik. Ini belum bicara mengenai siklus air misalnya, hutannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang saya kira ini juga sangat penting adalah terjadi internalisasi kebijakan gitu, bahwa pembangunan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim ini adalah jangan dipandang sebagai item atau kegiatan yang terpisah, itu harus terintegrasi di dalam. Jadi dukungan kebijakan juga penting, kemudian produk daripada pembangunan ini juga searah dengan tata kelola pemerintahan yang memang sudah disiapkan. Jadi ada saling mengisi di situ. Nah, ini hanya untuk memberikan ilustrasi saja bahwa ketika kita memahami persoalan iklim yang ada di perdesaan, kita tidak bisa separuh-separuh. Kita harus mempunyai gambaran yang holistik, menyeluruh. Sebetulnya apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat? Apa yang menopang masyarakat itu untuk selalu menjadi masyarakat yang sejahtera? Kalau dia adalah masyarakat pesisir, maka bagian laut yang mana yang dia manfaatkan? Kita harus pahami. Dia memanfaatkan mangrove gimana? Dia memanfaatkan terumbu karang seperti apa? Ikannya diambil ikan apa? Musimnya apa? Dan ada jenis-jenis tertentu tidak. Kalau jenis tertentu habis, gimana caranya supaya jenis tadi bisa kembali lagi? Ada teman-teman di Sulawesi Utara yang membuat bank ikan, jadi seperti lubuk larangan begitu, tetapi adanya di laut. Nanti di Maluku, di Papua Barat juga ada sistem sasi misalnya. Kalau di NTB ada awik-awik misalnya, yang semua itu mengatur bagaimana supaya sumber daya alam itu tidak langsung habis dipakai. Nah, kalau membicarakan masyarakat kepulauan itu juga unik gitu. Karena dia juga tidak pure semuanya mengambil dari laut. Mereka ada yang bilang sama saya waktu itu di Sulawesi Utara juga, saya maksudnya, Pak, kami ini adalah masyarakat yang KKO. Loh, KKO ini bagaimana, Pak? KKO ini adalah ini penjelasannya, Pak, ke darat, ke laut, oke. Wah, jadi kira-kira seperti itu. Ketika tidak bisa melaut, sumber daya alam darat yang mereka pakai. Dan ketika bisa melaut, ya mereka melaut lagi. Gitu. Jadi mereka juga nelayan, tapi juga punya kebun, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi konfigurasi yang sangat penting ketika kita menghadapi perubahan iklim. Jadi punya alternatif penghasilan atau alternatif penghidupan ketika yang ada satu mata pencaharian yang tidak berjalan karena iklimnya berubah. Dan itu pasti terjadi. Tempatnya berpindah, ikannya ganti, dan seterusnya.
jenis panenan juga mungkin berganti, sumber airnya mungkin bergeser karena ada permukaan air laut naik, biasanya terjadi intrusi air laut, sumurnya harus dipindah dan seterusnya. Jadi pemahaman holistik ini sangat penting. Kita tidak buru-buru langsung bikin infrastruktur, tapi kita pahami dulu dampaknya di masyarakat seperti apa, ancamannya seperti apa. Apakah nanti akan lebih sering terjadi badai siklon seperti kemarin, kira-kira permukaan air lautnya naik dan seterusnya. Itu akan menjadi satu paket pemahaman yang utuh. Pemahaman sosial penting, pemahaman ekologi penting, dan kedua-duanya menjadi satu paket pemahaman yang kita perlukan ketika kita berhadapan dengan perubahan iklim. Nah, lalu bagaimana modalitasnya? Bagaimana sih sebetulnya kalau kita ingin mendorong pendekatan ekosistem tadi pada pembangunan desa dan perdesaan, terutama daerah tertinggal, itu mau seperti apa? Nah, kita amati karakteristiknya sebetulnya kalau banyak kita lihat dari peta sebaran daerah tertinggal, itu adalah daerah-daerah yang sebetulnya justru memiliki sumber daya alam yang masih melimpah. Sebetulnya, hutan yang masih bagus, saking bagusnya sampai mengisolasi mereka, gitu misalnya. Lalu ada kepulauan yang terpisah dari daratan utama misalnya, terumbu karangnya masih bagus, ikannya masih banyak, dan itu justru bisa menjadi potensi-potensi yang membekali masyarakat pedesaan terutama untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, di sini saya melihat sebetulnya instrumen perencanaan partisipatif desa itu sudah mencukupi sebetulnya, tinggal skopnya yang kita perkuat. Bahwa ada aspek sosial yang harus kita gali lebih dalam, ada aspek ekologi yang harus kita gali lebih dalam, ada analisis kecenderungan yang bisa lebih komprehensif dilakukan di tingkat lapangan. Kalau kebijakannya pakainya sudah ada, tinggal kita gimana caranya kita sesuaikan ini dengan kondisi yang menuntut supaya kita lebih adaptif. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita pertahankan pembangunan perdesaan yang sekarang ini sudah semakin inklusif dan semakin adaptif ini tetap berjalan. Karena partisipasi dari para pihak dimanapun di desa itu sangat berarti. Tinggal nanti kemudian kita kuatkan safeguard kalau istilahnya. Jadi gimana caranya memastikan ada kriteria pembangunan yang memastikan bahwa aspek sosial dan aspek lingkungan itu tidak menjadi tanda kutip korban untuk dipikirkan. Lalu kita bicara mengenai konektivitas. Konektivitas itu penting antar daerah. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa ketika ada satu dan lain hal terjadi, konektivitas itu terputus, daerah-daerah ini tetap bisa mandiri sambil menyambung konektivitas itu kembali. Nah, kemudian kita harus melihat bahwa keragaman itu sebagai aset. Kalau semua sama, nanti ada sesuatu terjadi, itu ambruk semua. Misalnya ginilah, kalau ada semua nanam padi, kemudian ada penyakit padi, panen di mana-mana. Tapi kalau nanamnya macam-macam, padi, singkong, ubi, dan seterusnya itu bertah digalakkan kembali. Ketika terjadi sesuatu pada padi, misalnya gagal panen, kita masih punya jenis-jenis pangan yang lain. Mas Akbar, bisa dipercepat ya Mas Akbar ya? Bisa, ini sudah slide terakhir. Nah, yang terakhir adalah saya ingin menguatkan bahwa semua harus berbasis kepada SDM. SDM dikuatkan, disusul oleh infrastruktur. Dan kemudian terakhir adalah pemutakhiran data itu penting, karena selalu berubah di kondisi alamnya. Nah, maka adaptasi itu berbasis kepada pengambilan data yang aktual dan konsisten. Sehingga bisa ditemukan sebetulnya hubungan antara manusia dan alam ini perubahannya di mana ketika terjadi perubahan. Demikian, terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.